Halo guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Gimana? Masih suka lama di kamar mandi? Jadi di video kali ini, The Deal Official akan merangkum film yang berjudul No Such Things as Monster. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Stuart Stanton. Jadi film ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Mary dan David. Mereka berdua berencana piknik ke sebuah hutan. Tapi sayangnya, di hutan itu mereka bertemu dengan keluarga psikopat. Oke, langsung saja ya guys ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki tua yang lagi duduk di meja makan. Tiba-tiba, ada seorang wanita menodongkan senjata ke lelaki tua itu. Tapi anehnya, dia tidak menembak lelaki tua itu. Wanita itu malah pergi meninggalkan lelaki tua itu. Scenes pun berganti ke David yang lagi membujuk Mary supaya mau diajak piknik ke hutan naik karavan. Karavan adalah sebuah trailer roda yang ditarik oleh mobil. Di dalam karavan itu pun ada dapur, kasur, dan kamar mandi. Yang bisa dibilang karavan itu adalah kamar motel yang bisa dibawa-bawa. Oke lanjut. Sayangnya Mary menolak ajakan David untuk pergi naik karavan bersama karena Mary mengidap penyakit claustrophobia. Claustrophobia adalah salah satu jenis fobia di mana seseorang memiliki rasa takut terhadap ruangan yang sempit dan tertutup. David pun membujuk Mary supaya mau diajak piknik ke hutan. Tapi Mary terus menolak ajakan David dengan alasan, aku lebih baik nginap di pondok kecil ketimbang nginap di karavan di tengah-tengah hutan. Tak lama kemudian, akhirnya Mary mau diajak David untuk piknik ke hutan. Setelah sampai di sana, Mary dan David langsung masuk ke karavan. Malamnya, mereka bernostalgia, bermain gitar, dan bernyanyi sambil menikmati malam yang indah. Serasa dunia milik berdua ya guys, yang lain kontrak. Keesokan harinya, fobianya Mary kumat. Ia ketakutan dan langsung keluar dari karavan sambil muntah-muntah. Setelah menghirup udara segar di luar karavan, Mary melihat ada sebuah mobil yang datang ke tempat mereka. Dan Mary langsung masuk ke karavan sambil mengintip dari jendela. Setelah itu Mary membangunkan David dan berkata, kita kedatangan pengunjung lain. Mereka berjumlah 4 orang. Lalu David membuka pintu dan melihat ada 2 orang cewek cantik yang di depannya. Jadi sebenarnya mereka ini adalah keluarga psikopat guys yang datang berkunjung. 2 cewek ini langsung memperkenalkan diri. Ia bernama Nelly dan saudaranya Becca. Yang satu orang cowok di sana bernama Elmer dan yang perempuan adalah adiknya yang bernama Amy. Scenes pun berpindah ke Mary di mana dia sedang mengintip kegiatan pengunjung yang baru datang itu. Di sini Mary sebenarnya sudah curiga karena si Becca menghilang. Lalu David mengajak Mary untuk foto-foto di sekitar. Namun Mary nggak mau ikut dan akhirnya David pergi sendiri. Mary hanya tinggal di karavan dan bermain handphone. Tak lama kemudian, Mary kedatangan tamu, dan dia adalah Nelly. Ini adalah adiknya Nelly yang bernama Amy. Dia terkena penyakit kulit. Karena dia malu, makanya memakai topeng. Tujuan Nelly mendatangi Mary untuk meminjam pembuka tutup bir. Lalu kemudian David yang sedang memfoto alam dengan kameranya tiba-tiba dihampiri oleh Becca. Becca pun mengajak David untuk ngobrol dan meminta David untuk memfoto dirinya. Scenes berpindah ke Mary di mana ia sedang diajak Nelly untuk mengunjungi perkemahannya. Di situ ia bertemu dengan Amy, adiknya. Nelly yang terkena penyakit kulit akhirnya pakai topeng dan di situ juga ada Elmer, suaminya Becca.
Lalu kita beralih ke Becca dan David, di mana mereka sedang asik berfoto dan ngobrol di tengah hutan. Becca pun meminta David untuk memfoto dirinya tanpa memakai baju. Dan akhirnya David pun terlena. Lalu scenes berpindah ke Mary, di mana ia sedang asik dipijat oleh Amy. Seketika itu Amy melihat tangan kiri Mary, tangan besi, dan dia agak terkejut melihatnya, karena Mary memakai tangan palsu. Malam hari pun tiba, mereka semua sedang berkumpul dan bercengkrama, sambil bakar-bakar sampai larut malam. Di pagi harinya, David menghilang, dan membuat Mary panik. Mary pun keluar dari karavan untuk mencari David. Dia hanya melihat Amy sendirian. Lalu Mary ketakutan dan berlari masuk ke karavan. Dan fobianya pun kumat, Mary pun pingsan. Setelah sadarkan diri, Mary pun terkejut karena kakinya sudah terikat, dan dia pun panik sekali saat itu. Ketika melihat di depannya ada Nelly, Becca, Elmer, dan Amy yang memegang senjata. Nelly pun mengancam Mary untuk jangan coba-coba kabur kalau dia masih mau hidup. Setelah keluarga psikopat itu pergi, Mary pun berusaha melepaskan rantai yang mengikat di tubuhnya. Sayangnya itu sia-sia. Mary pun tidak putus asa. Dia berusaha kabur melalui ventilasi fan di atas. Setelah melihat ke ventilasi fan, Mary pun terkejut lantaran dia sudah ada di depan rumah keluarga psikopat itu. Mary pun putus asa. Tiba-tiba Amy pun datang membawakan Mary makanan. Mary pun menanyakan bagaimana keadaan David ke Amy. Amy pun mengangguk. Lalu Mary pun memohon agar Amy melepaskan Mary dan David. Seketika itu pun fobia Mary kambuh lagi. Becca pun datang untuk melepaskan rantai Mary, menyuruh Mary untuk ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, Mary pun mendengar ada suara David di dalam yang kamar pintunya tertutup. Pintu itu pun dibuka oleh Nelly yang habis begituan sama David. Mary pun merasa kesal dengan Nelly. Scenes berpindah ke malam hari. Mary pun terbangun dari tidurnya dan melihat ada sebuah jepit rambut. Mary pun langsung menggunakan jepit rambut itu. Mary pun menggunakan jepit rambut itu untuk melepaskan gembok yang ada di tubuhnya. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Mary berhasil melepas gemboknya. Mary pun keluar dari van dan masuk mengendap-endap ke rumah psikopat itu. Setelah masuk ke kamar Nelly, Mary menemukan David yang diikat di atas ranjang. Mary berusaha untuk melepaskan ikatan David, tapi sayangnya ada suara langkah kaki yang mau masuk. Mary pun tertangkap dan dikurung di dalam kotak. Tangan palsu Mary pun diambil sama Becca biar Mary nggak kabur lagi. Scenes pun berpindah ke Amy yang datang menghampiri Mary. Amy pun memberikan obat tidur ke Mary karena Mary insomnia. Setelah minum obat itu, Mary pun tertidur. Scenes pun berpindah ke beberapa bulan kemudian, di mana perut Nelly, Becca, dan Mary mulai membesar karena hamil oleh David. Elmer pun tiba-tiba datang menyuruh Mary untuk membantu Becca yang mau melahirkan. Tapi sayangnya, setelah bayinya mau keluar, Becca pun mati. Nelly pun langsung merobek perut Becca dan mengambil bayinya yang masih hidup. Keesokan paginya, karena Elmer kesal istrinya meninggal, Elmer pun datang dan ingin bercocok tanam dengan Mary. Scenes berpindah ke Amy yang sedang melihat Amy lemas karena dibuahi oleh Elmer. Amy pun kesal dan langsung menghampiri Elmer. Tanpa diduga, Amy langsung mengampak Elmer hingga dia sekarat. Setelah itu, ibu Amy menyuruh Amy untuk memandikan dan mendandani Mary karena Mary sudah hamil besar. Mary pun akhirnya dimandikan oleh Amy. Mary pun memohon kepada Amy agar dia melepaskan Mary dan David. Mary pun berkata pada Amy bahwa Amy orang yang baik. Amy pun terngiang-ngiang dengan omongan Mary. Akhirnya Amy melepaskan Mary.
Tapi tanpa diduga, setelah Amy melepaskan Mary, Mary pun langsung menghantam Amy hingga sekarat. Mary pun langsung masuk ke rumah dan membawa pistol yang dibawa Amy tadi. Setelah masuk ke rumah, dia melihat lelaki tua yang di awal film tadi. Akhirnya, ia pun tidak menembak lelaki tua itu. Mary pun langsung pergi ke kamar David. Tapi pas di kamar David, ternyata David lagi dibuahi oleh ibunya Amy. Mary pun langsung menggunakan pistol dan menembaki ibunya Amy. Ibunya Amy pun langsung tiarap. Mary langsung membuka ikatan David. Tapi ketika Mary lagi membuka ikatan David, ibunya Amy pun langsung kabur. Mary pun menembaknya. Tembakan Mary pun meleset. Pas Mary balik mau menolong David, tiba-tiba Nelly pun datang dan langsung menyerang Mary. Perkelahian pun terjadi. Pas Nelly mau membunuh Mary, tanpa diduga David pun langsung menembak Nelly dan Nelly pun terkapar. Mary langsung bergegas membawa David ke mobil. Mary pun lupa bahwa di dalam van ada cincin tunangannya. Mary pun ke van dan mengambil cincin itu. Tanpa diduga, ketika Mary balik badan, tiba-tiba mereka berdua pun berkelahi lagi. Langsung balik lagi ke mobil. Mary meminta David untuk melamarnya. Akhirnya David bertanya, "Mary, maukah kau menikah denganku?" Mary pun menjawab, "Iya, aku mau." Scenes berpindah ke Nelly yang ternyata masih hidup. Tapi sayangnya ternyata kepalanya Nelly diikat oleh rantai. Sebelumnya saat Mary tancap gas, Nelly pun harus mati karena kehilangan kepalanya. Di tengah perjalanan, Mary pun terasa mulas dan ingin melahirkan. Di tengah-tengah persalinan, tiba-tiba Amy bangun dan menghampiri David dan Mary. David pun kesal karena melihat Amy dan langsung berkata, "Pergi kau monster." Dengan rasa sakit hati, Amy pun pergi berlari ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Amy pun langsung menghampiri anak yang waktu itu dilahirkan oleh Becca dan tamat. Gimana filmnya menurut kalian guys? Kalau menurut saya, film ini lumayan sadis. Lebih baik kalian langsung nonton saja filmnya. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah kalau mau piknik jangan ke hutan guys. Lebih baik piknik ke pantai dan nginapnya pun di hotel atau ke Danau Toba guys, biar lebih enjoy dan gak panik. Oke, sekian dulu video dari kami ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan jangan lupa ditonton video selanjutnya. Bye bye.